para akademian, ketemu lagi bersama saya Anung Prakoso dalam program Podcast Empower You. Program podcast ini adalah salah satu program yang membantu rekan-rekan semua untuk bekerja lebih efektif dan efisien, serta menjadi orang yang produktif dan cakap dalam bekerja. Edisi kali ini kita akan bahas tentang perlu nggak sih kita punya storage buat bisnis kita? Apa itu storage? Sistemnya ngatur yang benar tuh seperti apa? Serta kalau mempertahankan kinerja itu bagaimana? Kita akan bersama praktisi kita dan kita akan bahas ini lebih dalam lagi dalam edisi podcast kali ini. Oke, yuk kita simak sama-sama. Oke, selamat pagi Pak Iwan. Waduh, ini ketemu lagi dan hari ini kita benar-benar ada di sebuah gudang. Ya. Dan kita ada di gudang distributor. Ini punyanya PT Catur Stosadi Prana Tbk, one of the biggest distributor bahan bangunan ya Pak ya. Ya. Dan ini ada di DC di Kapuk. Dan kita nampaknya benar-benar harus sesuai K3 ini Pak. Ada pakai safety shoes ya Pak ya? Ya, harus dong. Semangat pagi Mas Anung sama teman-teman semua. Jadi kalau kita masuk ke gudang operation itu kan memang kita harus ikut aturan tuan rumahnya, terutama dari sisi keselamatan gitu kan. Iya. Pekerja maupun kita sebagai tamu. Tadi dari awal kan kita disambut udah harus pakai ini ya, kan, helm, semua perangkat itu. Cuman karena kita sekarang ada di ruangan, ya yang kita pakai yang minimal aja dulu, sepatu gitu kan. Karena nggak ada aktivitas yang di resiko tinggi lah gitu ya. Iya, betul Pak. Satu halnya kalau karena barangnya banyak, lalu lintas juga hilir itu Pak ya, untuk lalu lintas forklift segala macam. Dan safety itu satu hal yang penting banget ya Pak ya. Sangat. Oke, kita langsung aja nih. Jadi kemarin Pak, setelah kita bahas transport, kan ujung-ujungnya transport dalam rantai pasok ya Pak ya. Ya. Satu hal yang penting juga, yang tak penting itu adalah storage, space, atau kita bicara warehouse. Nah, dari kemarin tuh udah mulai banyak yang nanya juga Pak tentang space. Jadi kalau bicara menjual, bicara promosi gitu ya, mungkin dunia sekarang tuh banyak dibantu ya dengan sosial media ataupun online marketing gitu ya. Nah, tetapi kalau bicara storage ini nih nampaknya juga memang harus menjadi satu concern. Satu perhatian khusus fokus, di mana dalam sebuah rantai pasok namanya kualitas barang, kemudian kalau bisa tempat yang bisa muat banyak barangnya macam-macam di konsol gitu ya Pak ya, atau memastikan efisiensi Pak, terutama buat kaum mendang-mending yang suka rebahan gitu ya. Saya pengen punya bisnis tapi nggak mau ribet, nggak mau keluar duit banyak Pak, ya mending saya sewa aja. Tapi kalau sewa kan tergantung bisnisnya juga Pak, kenapa harus sewa, storage harus seperti apa. Nah kebetulan kita di gudang yang ini sudah bisnis yang sudah nampaknya sudah besar ya Pak ya, udah skala besar. Oke, bicara mengenai gudang atau warehouse yang pastinya tentang storage ya Pak ya. Sebenarnya itu dalam rantai pasok Pak, itu sebenarnya apa Pak? Peran, fungsi, atau sebenarnya warehouse itu sendiri tuh peruntukannya apa sih Pak? Oke. Jadi makasih Mas Anung, teman-teman semua. Jadi warehouse atau gudang itu kan ya sebagai sarana untuk tempat nyimpan gitu ya. Kalau kita bicara distribusi atau pengiriman barang dari satu tempat ya, dari pabrikan misalnya sampai ke konsumen, memang idealnya ya langsung. Iya kan? Diterima langsung customer. Ya langsung udah gitu, transaksinya simple kayak gitu, itu ideal. Cuma melihat kondisi sekarang kan, kondisi seperti itu udah jelas sulit untuk dilakukan sekarang, karena pabrikan bisa aja dari satu kota di Jakarta gitu ya, tapi konsumennya itu ada di pulau lain misalnya, atau di kota lain gitu kan, belum tentu bisa langsung. Kalau dikirim langsung ya mungkin, tapi dari sisi lead time, kemudian dari sisi biaya itu kan berdampak kan. Lalu juga kita lihat dari sisi produknya, apakah memungkinkan untuk dikirim langsung gitu ya, plus beberapa pertimbangan lain. Jadi kenapa gudang itu dibutuhkan? Karena ada beberapa hal yang menjadi dasarnya. Pertama adalah sebagai tempat untuk penyimpanan gitu. Karena begitu keluar dari produsen, manufaktur gitu ya, keluar produk barang kan dia pasti membuat untuk jumlah besar. Iya, pasti ada
prioritas kan Pak untuk prioritas dan saving berapa bulan, kebutuhan berapa banyak gitu ya. Ya, dan ada lot produksi yang harus dikejar kan sesuai dengan kapasitas mesin. Nah, belum tentu apa yang dibuat itu kan bisa langsung diserap oleh pasar. Iya, setuju, harus ada benar. tempat dulu untuk nyimpen nih gitu sebelum didistribusikan ke pasar, sebelum ada ke market ya yang membutuhkan gitu. Itu jadi digunakan untuk tempat nyimpan. Yang kedua ya pasti digunakan untuk tempat distribusi. Jadi dari beberapa pabrikan, kemudian atau juga dari supplier-supplier dikumpulkan ke satu tempat untuk nanti didistribusikan bersama-sama ke konsumennya gitu, atau ke titik yang untuk nanti dilakukan penjualan gitu. Ya, sehingga bisa dilakukan juga konsolidasi di dalam gudang itu gitu. Antara satu produk dengan produk lain sehingga pengirimannya juga nantinya bisa lebih efisien. Itu kira-kira kenapa sampai gudang itu penting untuk digunakan dalam mata rantai pasok ya. Ya, jadi tadi ada satu poin penting bahwa kalau pabrik dia harus mencetak produk gitu atau menghasilkan produk. Nah, produk itu kan nggak mungkin langsung bisa diserap kan tadi Pak, bener ya? Nggak mungkin langsung cetak 1000 habis langsung 1000 Pak. Karena kan kita tahu namanya kebutuhan konsumen atau gaya belanja konsumen, keinginan konsumen sekarang tuh variatif Pak. Nah, sehingga mungkin nanti dia akan butuh lagi mungkin setelah 6 bulan atau 3 bulan lagi gitu ya. Betul. That's why kita perlu, tadi Bapak bilang perlu penyimpanan supaya yang sudah dihasilkan ini bisa terakomodir dulu. Jadi tempat storage ya gitu Pak. Tadi yang nggak kalah penting itu adalah tentang Bapak sebut tadi efisiensi ya Pak ya. Dimana kalau ada pabrik memproduksi barang, kemudian dia kan kalau memproduksi 1000, belum tentu 1000 itu langsung habis gitu Pak. Karena kan konsumen kita nih berubah-ubah kan Pak. Apalagi keinginannya banyak sekarang. Gaya belanjanya, gaya belinya berubah. Kemudian daya belinya juga berubah Pak. Mungkin dia butuh lagi produk itu baru 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak nih sebagai seorang praktisi, apakah benar Pak sisi efisiensi ini benar-benar bisa kita dapetin kalau kita punya planning storage atau punya gudang gitu Pak? Ya, betul Mas Anung. Jadi bayangkan kalau gudang itu ya kita bicara untuk satu produksi barang, itu kan gudang itu akan dibutuhkan dalam hal sejak dari penyimpanan bahan baku, kemudian diproduksi, setelah dari produksi pasti ada tempat untuk simpan barang setengah jadinya kan, juga ada barang jadinya. Bahkan nanti di ujung adalah pada saat dia mau distribusikan ke konsumen gitu. Jadi peran gudang itu ada di setiap titik dari rantai pasok, dari supply chain gitu. Nah, terkait dengan efisiensi, kalau misalkan produksi mau buat barang gitu ya, manufacture buat barang, kan dia pasti ada memaksimalkan kapasitas dari mesinnya kan, dari alat produksinya kan, itu pasti, atau dikenal dengan batch atau lot gitu ya, pasti ada jumlah tertentu yang harus dikerjakan. Nah, untuk mengerjakan produk itu kan dia perlu supply bahan bakunya. Nah, dengan membeli bahan baku yang sebanyak mungkin, itu akan memberikan harga atau tarif yang pasti lebih murah dong. Logikanya begitu kan pasti kan gitu. Iya, benar-benar. Tapi bagaimana kalau misalkan beli katakan 2000 ton, beli sementara produksinya baru bisa mengerjakan 1000 ton. Nah, berarti kan harus simpan 1000 ton nih di mana? Ya kan? Nah, inilah diperlukan tempat untuk menyimpan cadangan bahan baku tadi gitu. Nah, kalau mau dibeli sesuai dengan kebutuhan gimana? Bisa aja, tapi harganya berbeda kalau kita pasti beli berbeda ya. Iya kan? Belum tentu pemasok bahan baku juga harganya akan sama gitu ya. Nah, ini juga akan terjadi terus selama di rantai-rantai berikutnya gitu. Pada waktu kita melakukan pengiriman barang misalnya, barangnya udah barang jadi, mau kirim ke satu tempat, itu kan pasti ada kebutuhan untuk mengirimkan dengan angkutan dengan kapasitas tertentu. Kapasitas 10 ton misalnya. Nah, kalau kita kirim dengan kapasitas 10 ton, sementara produk di sana itu tempat marketnya itu masih hanya bisa menyerap cuma 6 ton misalnya, berarti ada sisa 4 ton kan? Iya, betul. Nah, ini mau disimpan di mana nih? Betul gitu. sekali. Ya kan? Sehingga kalau bisa dikirim dengan jumlah yang besar kan bisa menurunkan biaya logistiknya gitu. Iya, seperti yang edisi sebelumnya kan transport kan juga bicara gitu kan. Betul. Ada tonase, ada kubikasi yang harus dipenuhi supaya efisien. Betul. Begitu. Jadi gudang akan membantu scaling economical value dari setiap barang atau komoditi yang tadi dibeli gitu atau disimpan gitu. Nah, tentunya dengan produk-produk yang atau bahan baku tadi yang sudah disiapkan ke gudang juga memberikan kepastian buat produksi, manufacture ya, maupun juga di mata rantai distribusi.
mengenai ketersediaan barangnya. Ini penting, ketersediaan barang, bener kan? Karena dia udah punya stok yang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan marketnya, kebutuhan pasarnya gitu kan. Betul. Ya tinggal nanti bagaimana memastikan atau menghitung dengan cermat berapa stok yang harus dia simpan secara optimal supaya bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, ujungnya kan setelah kita siapkan bahwa ada gudang untuk menyimpan stoknya, hasilnya adalah bagaimana memuaskan pelanggannya kan. Setiap order tuh bisa dipenuhi itu gitu kan. Batch 1 Pak kita itu kembali ke awal gitu. Jadi memang semua itu pasti ada kaitannya. Namanya juga di rantai pasok kan pasti ada kaitannya satu proses dengan proses yang lain. Ya, jadi menarik ya. Kalau kita mendapatkan efisiensi tadi karena kita harus memastikan ketersediaan tadi Pak ya, ketersediaan barang jumlahnya, terus juga kualitasnya pasti ya Pak ya, harus kualitas yang sama gitu ya. Makanya gudang itu perlu ya Pak. Nah tapi kan ada terbesit tadi pertanyaan Pak. Tadi Bapak juga ada sebut tentang konsolidasi. Jadi selain nilai efisiensi yang kita dapat, kan gudang itu bisa dikonsol gitu Pak ya. Namanya juga gudang, mau kita taruh apa aja, mau kita susun seperti apa tuh. Nah kalau konsolidasi itu gimana tuh Pak tadi? Jadi kalau gudang konsolidasi itu seperti kita lakukan gudang distribusi lah. Jadi kalau kita bermain dengan bagaimana mendistribusikan produk, berarti kan kita akan membeli barang atau menyediakan tempat untuk produsen-produsen barang ini. Di satu gudang ya ada produk, kita mendistribusikan multi produk katakan. Ada produk makanan, minuman. Karena sesuai dengan kebutuhan konsumennya kan. Sesuai konsumennya. Yang disuplai kan Pak. Betul. Jadi pabrikan itu kirim ke gudang kita kelola, terus kemudian begitu ada order ya kita kirim. Sesuai dengan permintaannya gitu kan. Itu gudang konsolidasi ataupun gudang distribusi. Tapi ada juga yang sifatnya gudang umum. Ada kalau gudang umum nih berarti dia nggak spesifik untuk distribusi aja. Jadi gudang ini bisa diperuntukkan untuk macam-macam gitu. Bisa aja untuk distribusi juga. Bisa juga untuk melayani customer tertentu misalnya. Komoditi tertentu. Jadi udah usernya itu misalkan hanya satu atau dua pihak aja gitu, nggak terlalu banyak. Umumnya kan seperti itu. Kita sewa Pak Anung misalnya mau sewa gudang di manapun yang ada ya itu bisa berlaku gudang umum kayak gitu. Nah ada juga yang disebut dengan gudang khusus. Nah gudang khusus ini memang secara spesifikasi ya khusus diperuntukkan untuk produk tertentu. Misal kalau kita konsumennya khusus juga berarti Pak? Konsumen khusus. Kita simpan untuk produk yang memerlukan pendingin. Suhu dingin ya, cold chain misalnya untuk simpan makanan beku gitu ya, bahan baku makanan beku, makanan segar atau dairy, atau cukup dengan gudang yang khusus untuk bahan kimia misalnya. Chemical yang harus ada izin B3-nya, berbahayanya. Kemudian untuk simpan bahan bakar BBM. Pasti beda itu Pak ya. Itu beda. Lalu gudang untuk komoditi kedelai, kacang, jagung itu kan bentuknya silo-silo gitu ya. Itu juga khusus gitu. Betul. Jadi dengan tadi Bapak sharing tadi, selain nilai efisiensi, ternyata gudang itu juga mengandung namanya nilai tadi konsol ya. Bisa tergantung dengan kebutuhannya apa. Betul. Jadi kita juga wajib ya tahu sebenarnya barang yang mau kita distribute itu seperti apa gitu. Sehingga kita harus memastikan gudang yang kita perlukan itu seperti apa gitu Pak. Jadi lebih spesifik, planningnya bisa lebih tajam lagi, sehingga kita nggak buang waktu, buang uang ya Pak ya, untuk namanya storage ini ya Pak ya. Betul. Nah jadi kalau kita pelaku bisnis nih misalnya ada produk yang kita jual ya, tipikal produknya cukup disimpan di suhu ruang. Kalau memang masih secara jumlah bisa dikelola gudangnya itu di tempat kita sendiri ya bisa kita lakukan. Tapi begitu nanti jumlahnya sudah mulai membesar, kita perlu tempat lagi. Nah itu kita punya opsi. Apakah kita bangun gudang untuk kebutuhan sendiri, misalnya ada ruangan tertentu, ada rak tertentu gitu ya. Atau memang dirasa kalau memang udah kesulitan untuk mengelolanya, karena bukan hanya gudang yang kita siapkan kan, tapi juga bagaimana mengelola persediaannya. Nah kan sekarang di luar juga ada banyak umum yang menyewakan tempat, menyewakan gudang dan operasionalnya gitu. Nah bisa kita pilih tuh perusahaan-perusahaan logistik yang bisa menyewakan gudang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang ambient misalnya cukup sewa gudang umum yang kamar. Tapi kalau barang kita khusus nih misalnya, ya yang perlu perlakuan khusus ya kita sewa memang perusahaan persewaan gudang yang memang punya keahlian dan spesifikasi khusus tadi. Gitu.
Iya, jadi memang dalam planning tadi ada apa Pak kalau terkait storage? Ada tadi Pak bilang ada lead time-nya harus kita hitung berapa sih kebutuhan yang perlu kita supply stok kita gitu ya Pak ya. Sehingga memastikan ketersediaan. Betul. Dan nanti pastinya kalau itu semua kita bisa fulfill, maka customer kita juga engage, customer-nya juga akan meningkat ya, satisfaction ya Pak ya. Betul. Rate-nya. Betul. Wah, ini menarik nih Pak untuk kita bahas lagi, terutama bagaimana menjaga kualitas. Thank you Pak. Ini sesi berikutnya pasti lebih menarik nih. Oke Pak Iwan. Nah, sekarang Pak Iwan, tadi kita ada diskusi tentang bagaimana menjaga kualitas. Karena itu kan penting buat meningkatkan kepercayaan konsumen serta satisfaction mereka. Sehingga mereka akan order lagi terus sama kita. Terus ada ketersediaan barang tadi Pak. Nah, itu semua kan kita perlu maintain, jaga. Apalagi kalau lihat, bayangkan kayak gudang distributor sebesar ini Pak. Bayangkan ada satu hari itu ada berapa kontainer harus masuk, berapa orang yang harus dikerahkan, ngatur FIFO-nya, first in first out-nya gitu. Berarti kan ini kita perlu ada sistem Pak. Nah, menurut Pak Iwan nih, sistemnya tuh kenapa sih sistem itu perlu dan juga seperti apa? Ya, bagus sekali pertanyaannya Mas Anung. Jadi kalau gudang kita bayarin ya sebagai satu kotak gitu kan, dia kan ada ruang di dalamnya ya. Kan tujuannya bagaimana mengoptimalkan ruang di dalam, terus bagaimana cara beroperasi kan gitu. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah supaya maksimal ruangannya itu dulu gitu. Kubiknya ya kan, kalau kita ukur volumenya itu kan biasanya pakai kubik kan. Kubikasi. Jadi sebisa mungkin kalau bisa ruangan dalam gudang itu penuh. Nah, berarti kan kita harus pilih kira-kira bagaimana cara menyimpannya supaya gudang itu dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan sampai ke atas tuh semuanya bisa optimal, maksimal gitu. Ya, jadi sedikit sekali ruangan yang terbuang lah istilahnya gitu. Semua bisa kita manfaatkan, baik untuk nyimpan maupun untuk akses operations. Nah, kalau bicara akses juga itu kita pertimbangin. Jangan kita waktu menggunakan gudangnya harus memastikan bahwa rekan-rekan yang bekerja di operations itu memiliki akses yang mudah untuk simpan barangnya, untuk ambil barangnya, ataupun waktu mereka melakukan pengecekan inventory gitu. Jadi diberikan akses yang mudah gitu. Ya tujuan tadi dengan memudahkan kan berarti operation bisa lebih efektif, lebih lancar, ya lebih lancar ya gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya juga akan berdampak kepada tenaga kerja yang ada di gudang. Jadi kita gunakan tenaga kerjanya dan juga alat kerjanya tentunya di gudang kan. Itu juga bisa lebih optimal, nggak terlalu banyak, juga nggak kurang gitu, dan fleksibel bisa seandainya ada terjadi fluktuasi dalam operation sehari-hari. Ya, dengan melakukan itu tentunya yang berikutnya adalah harus kita pastikan manajemen gudang itu memiliki akurasi yang tinggi, yang bagus gitu. Kenapa? Karena kalau kita lakukan memastikan bahwa akurasi pekerjaan nih dalam hal inventory misalnya, tingkat persediaannya selalu akurasinya tinggi, sama dengan apa yang ada di sistem, sehingga begitu ada order bisa terpenuhi tuh, fulfillment-nya istilahnya ya. Pemenuhan ordernya bisa selalu terpenuhi, terjamin, karena akurasi datanya, akurasi barangnya selalu tersedia. Kemudian ya waktu di operations, nah sejak mulai kita simpan barang, kemudian waktu teman-teman di operation ambil barang juga sesuai apa yang diminta dengan apa yang diambil, dan kemudian nanti dimuat gitu. Nah, ini yang harus dipastikan, termasuk juga pada saat melakukan pelaporan. Kan selalu secara reguler dibuat laporan kan, berapa banyak tadi kontainer yang dibongkar, truk yang dibongkar, yang dimuat, kemudian aktivitas sehari-hari, berapa palet atau berapa unit yang ditangani oleh orang-orang gudang itu dibuatkan laporannya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu sebetulnya kapasitas operations gudang yang dilakukan itu sudah sesuai dengan kapasitas yang dibuat atau enggak. Kemudian kalau ternyata ada penambahan volume yang harus dikerjakan, bagaimana orang-orang gudang bisa fleksibel atau bisa mengantisipasi supaya kapasitas mereka bisa ditingkatkan ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pelanggan gitu. Iya. Nah, untuk memastikan itu semua happening tuh Pak, itu bagaimana Pak? Nah, jadi setelah tadi kita buat itu, tentunya kan kalau orang operations di gudang itu harus punya cara kerja, prosedur kerja yang baku, yang standar, prosedur ya. Yang umum tuh ada 5 modul sebetulnya. Pertama adalah modul penerimaan barang.
Jadi sejak kita terima barang, waktu kontainer atau truknya mau masuk tuh udah mulai kan lakukan pengecekan. Kemudian bagaimana proses terima barangnya sampai produknya itu atau barangnya itu diletakkan di lokasi yang diinginkan. Termasuk ada proses handlingnya gitu. Ada proses handlingnya, kemudian dimasukkan ke dalam sistemnya misalnya. Lalu yang berikutnya adalah proses penyimpanannya. Modul kedua gitu maksudnya. Modul kedua. Okay. Nah, waktu kita simpan itu bagaimana kita kelola waktu nyimpannya? Memastikan bahwa produk ini disimpan dengan kondisi yang selalu aman. Ya kan, aman dari potensi rusak misalnya atau potensi hilang. Ya, harus ada regular check terhadap produknya. Biasanya dikenal dengan nama cycle count misalnya. Atau yang dalam periode tertentu dilakukan stock opnam, hitungan stok secara keseluruhan gitu kan. Lalu kita cek juga mengenai fasilitas gudangnya. Atapnya ada yang bocor atau enggak, kemudian alat-alat simpannya itu raknya apakah masih layak atau enggak gitu. Jadi proses penyimpanan ini juga harus dikelola dengan baik. Nah, yang berikutnya modul ketiga adalah waktu pengambilan barang. Picking, Pak. Picking. Nah, waktu ambil itu apakah si orang operations ini, orang gudang ini mengambil barang sesuai dengan yang diperuntukkan, order yang diminta. Nah, yang perlu, terutama kan ada beberapa produk yang membutuhkan spesifikasi tertentu. Mungkin Mas Anung kenal yang namanya FIFO. Oh iya, ya, betul. First in, first out. Ada first expiry, first out. Ada juga yang last in, first out. Last in, first out. Kan? Ya, tiap produk kan beda-beda. Produk makanan, produk fashion gitu kan. Elektronik itu semua beda. Keramik juga beda gitu. Ada apa namanya kebutuhan tertentu. Expired lah, ada kebutuhan atau memang. Serial number. Serial gitu number kan? ya, betul. Nah, jadi bagaimana nanti si orang gudang ini bisa mengambil barang sesuai dengan perintah atau keinginan yang dalam order itu gitu. Itu yang penting juga. Nah, proses berikutnya adalah modul keempat mengenai pemuatan barang. Nah, muat ini kan berarti proses di mana barangnya diserah terimakan ke ada ekspedisi untuk pengiriman kan. Jadi udah terjadi proses serah terima tuh. Ya, dari gudang ke bagian pengiriman barang supaya nanti bisa dilanjutkan logistiknya untuk ya, Pak ya. Logistiknya nih gitu. Itu yang juga nggak kalah penting karena memastikan bahwa barang yang keluar itu udah sesuai dengan order yang diminta. Jangan sampai ntar salah kirim, ya kan? Itu bisa double lagi biayanya gitu. Biayanya, ya, harus ngurusin returnnya lagi gitu. Salah kirim, salah barang, salah quantity gitu ya, Pak. Betul, betul. Nah, yang terakhir yang kelima adalah modul inventarisnya. Artinya bagaimana kita bisa memastikan bahwa produk secara keseluruhan itu ini kan yang disimpan itu sebetulnya aset kan perusahaan kan, inventaris perusahaan gitu kan. Jadi gimana caranya yang kita simpan itu benar-benar bisa dikelola dengan baik, ada regular check, ada cycle count, kemudian memastikan kondisinya aman. Kalau perlu dipasangin, mungkin kalau barang-barang yang high value ya, yang nilainya mahal perlu ada tambahan alat security yang mungkin canggih sekarang gitu ya, sehingga dikontrol 24 jam terus, gitu, misalnya kayak gitu. Atau alat-alat yang terutama barang-barang berbahaya, misalnya bagaimana caranya supaya menghindari potensi risiko pada saat orang menghandle barang-barang kayak gitu. Iya, mungkin ada RFID khusus, ada barcode, misalnya atau kayak ada gitu. Atau alat khusus APD ya, misalnya untuk barang-barang semikonduktor. Oh iya, itu kan nggak boleh, harus menggunakan pakaian yang anti elektrostatis kan gitu, supaya menarik juga ya, Pak ya. Jangan sampai terjadi resiko barang yang meledak. Karena kalau terjadi resiko, impact-nya juga balik-balik lagi ke biaya juga, Pak ya. Biaya lagi udah pasti lebih besar, bahkan bisa jadi bisa meruntuhkan bisnisnya gitu kan. Iya, betul sekali, gitu. betul sekali. Ya, produk-produk itu juga mesti kita pertimbangkan. Tadi menarik nih Pak, ada kotak tadi Bapak bilang. Intinya itu kotak itu harus volume secara kubiknya itu harus terisi gitu kan Pak. Nah, ini kan cara mengisi yang supaya dapat tadi Bapak ada FIFO lah gitu ya. Supaya efektif itu. Ini kan tentang tata letak nih Pak. Ya. Meletakkan barang gini-gini kayak saya lihat di gudang seperti ini ya. Ini kok kayaknya rapi sekali gitu. Peletakannya. Dan juga sudah ada serial number-number tertentu, ada rumah-rumahnya tertentu nih kayaknya di barang-barangnya ini. Iya, ada barcode, kemudian ada seri-seri khusus ya Pak ya. MHE-nya juga clear. Nah, mengenai tata letak sendiri tuh Pak. Oke. Itu gimana Pak? Bagus sekali pertanyaannya Mas Anung. Jadi kalau kita bicara tata letak gudang, pertama yang harus kita perhatikan itu jenis barangnya dulu. Oke, barangnya apa mau disimpan gitu. Karena barang yang sifatnya umum gitu ya, kayak barang-barang kebutuhan rumah tangga, keramik atau bahan-bahan untuk bangun gitu itu ya. Cepat itu Pak.
Ya, itu akan berbeda kebutuhannya dengan kalau kita simpan produk makanan misalnya. Oh, ya, produk retail yang kecil ya. Bahkan kalau ada yang perlu alat pendingin atau alat tempat khusus gitu, itu juga harus kita perhatikan. Ya. Gitu. Jadi setelah jenis barangnya juga kita perhatikan dari sisi fungsionalnya, operationsnya gitu. Jadi kalau di gudang itu kan pasti ada proses penerimaan barang. Ya. Ya, kemudian ada pengeluaran barang. Ya. Nah, kita mesti lihat nih gudang yang dengan proses ini kita mau dengan gudang yang tersedia itu kita mau letakkan itu prosesnya kalau di istilah rancang gudang tuh ada yang sifatnya flow through. Jadi pintu masuk di sini, keluarnya di sebelah sana ya, lurus gitu kan. Itu kan lebih memungkinkan untuk pengaturan FIFO lebih enak ya. Iya. Ada juga yang bentuknya U-shape. Jadi U-shape gitu, di Pak. satu sisi nih yang masuk sama keluar di satu sisi. Oh, sisi yang berbeda ya. Sisi yang berbeda. Jadi masing-masing lokasi fasilitas gudangnya kan tergantung dengan apa yang akan kita bangun juga gitu kan. Jadi lihat dari sisi proses operationsnya. Nah, juga mengandung fleksibilitas. Kalau ternyata setelah kita rancang itu ternyata membutuhkan di saat-saat tertentu ada peningkatan volume, jumlah barang yang harus diterima lebih banyak atau dimuat lebih banyak, ya, itu kan membutuhkan tempat tambahan. Mungkin lagi peak gitu ya. Peak. Bagaimana kita bisa menyiapkan tempat cadangan misalnya untuk melakukan aktivitas itu gitu ya. Nah, yang berikutnya juga kita pertimbangkan dari sisi alat yang akan kita pakai untuk simpan. Ya kan, karena jenis barang tadi berpengaruh. Ya. Kalau barangnya yang packagingnya umum ya, bisa kita taruh dalam satu palet misalnya, ukurannya sama. Kita bisa pakai dengan jenis rak tertentu kan, yang memang diperuntukkan untuk itu. Rak pun nanti kita bisa jenis rak juga bisa bervariasi, mau yang single atau yang double dip nih seperti yang di gudang distribusi ini kan kita pakai yang double dip. Double dip semua ya, Pak? Karena dia bisa mengoptimalkan space 30% lebih banyak dibanding yang single. Single dip gitu. Tapi nanti ada lagi yang namanya very narrow aisle, yang ruangan kerjaannya itu untuk reach rack-nya lebih sempit. Tapi maksimum space-nya lebih ya lebih macam-macam ya, Pak. Banyak. Jadi itu kita pertimbangkan. Lalu alatnya juga. Alat yang mau kita pakai. Jadi tergantung juga produk tadi. Ada produk yang membutuhkan alat harus pakai reach rack misalnya ya. Iya, reach rack. Kemudian ada yang karena ringan ya nggak perlu pakai reach rack, cukup pakai hand pallet aja misalnya atau hand pallet biasa gitu ya. Atau kalau barang-barangnya kecil kita hanya perlu simpan dalam bentuk racking shelving misalnya. Yang bentuk retail ya. Ya kecil gitu, Pak. Kecil-kecil. Atau kita kalau Mas Anung kalau tahu misalnya produknya fashion, baju gitu kan. Iya. Bisa aja kita simpennya nggak dalam bentuk kardus gini, tapi udah dalam bentuk hanger misalnya. Oh, digantung gitu ya. Atau model yang kita sebutnya bird nest. Jadi kotak itu isinya di dalam tuh ada sudah dilipat beberapa barang sudah dilipat rapi berdasarkan ukuran, berdasarkan jenis. Ya itu jadi macam-macam gitu. Sementara ada juga produk yang bentuknya nggak beraturan ya. Bentuknya gitu seperti display itu kan bisa juga kan harus disimpan kan point of sales material gitu. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Nah, jadi begitu kita udah pertimbangan itu semua merancang gudangnya, kita coba meletakkan semua tempat itu, kebutuhan itu di tempat yang memang paling ideal, paling optimal gitu. Oke, berarti supaya tadi itu lebih optimal, kemudian space-nya terisi semua gitu kan. Kita harus lihat dari barang, kemudian dia punya sizing juga gitu Pak ya. Nah, perlu nggak sih kita yang lagi ngetren Pak, teknologi Pak? Ya. Itu diperlukan kapan dan teknologinya apa gitu Pak? Ya, sebetulnya diperlukannya kapan? Pertanyaannya nih bagus gitu. Jadi pada saat misalkan kalau kita kontrol secara manual, itu kita udah nggak sanggup lah. Kerepotan. Dan juga kita mempertanyakan juga nih, kira-kira akurasinya bisa dipegang nggak gitu, ya kan? Terus kemudian bisa real time nggak ditanyakan gitu. Karena pasti yang namanya konsumen kan sekarang udah pasti membutuhkan informasi serba cepat semuanya, serba akurat gitu kan. Jadi itu akan segera membutuhkan teknologi. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan sih sebetulnya gitu. Jadi seperti contoh di sekarang ini kan yang kita pakai adalah kita tanamkan satu modul warehouse management system. Ya, di mana semua aktivitas gudang mulai dari terima barang, simpan, kemudian melakukan
pemuatan nantinya ya serah terima itu semuanya sudah terkoneksi, sudah ada sistemnya. Ya, terrecord gitu ya Pak ya. Record. Jadi kita bisa tahu nih per 1 jam yang lalu ada berapa transaksi yang dilakukan oleh tim gudang, berapa banyak kuantiti yang dimuat, yang diserah terimakan gitu. Dan sudah menggunakan teknologi tambahan ada RFID, di mana kita cukup scan barcode sehingga kita bisa tahu nih kalau Mas Anung cek ya di posisi gudang di satu lokasi di scan barcode-nya kita bisa tahu produk apa yang sedang disimpan di situ, jumlahnya berapa gitu ya. Nah ini juga memudahkan buat orang gudangnya pada melakukan transaksi. Ya. Jadi mereka cukup memasukkan itu tanpa perlu lagi untuk orang yang bersangkutan pergi ke kantor admin untuk memberikan dokumen, terus nanti ada orang kedua yang melakukan input. Nah itu udah kita tinggalkan. Jadi satu orang bisa melakukan banyak fungsi istilahnya di sini, sehingga datanya bisa lebih cepat, bisa lebih akurat. Ya. Nah secara teknologi juga memungkinkan untuk kita lakukan yang namanya interface atau koneksi dengan sistem yang lain. Contoh, WMS ini kan kita pakai di gudang. Tapi kita punya satu ERP sistem di pusat yang bisa jadi itu menangani sistem untuk departemen lain kan, untuk sales, kemudian customer service, untuk procurement misalnya. Ya. Sehingga dengan kita lakukan kebutuhan analisa mereka masing-masing ya. Betul. Sehingga dengan interface orang juga bisa tahu sebetulnya ini di gudang ada stok berapa saat ini, tanpa orangnya barangnya betul. Ya, dan saling terkoneksi sehingga order misalnya, order itu kan dibuat oleh departemen yang bikin order misalnya sales ya. Orangnya belum tentu ada di gudang, tapi ada di tempat lain. Ya, atau misalnya customer langsung beli online kan. Nah, sehingga begitu customer sudah pencet enter lakukan order, sejenak kemudian ordernya bisa masuk ke dalam sistemnya WMS. Kita tahu nih, wah ada pesanan yang harus dilayanin. Nah, sehingga dengan itu informasi bisa datang lebih cepat, orang gudang bisa lakukan persiapan barang lebih cepat dan bisa memberikan lakukan pengiriman, pengambilan dan pengiriman barang lebih cepat, sehingga pelanggan bisa terpuaskan dengan cara tadi gitu. Satu sisi kalau bicara tadi orang purchasing atau order juga bisa bikin forecast ya Pak. Betul. Atau orang bisnis juga lihat kan, waduh barang saya bergerak per hari sampai dengan hari ini. Seperti apa gitu ya Pak? Betul. Dan dia juga bisa lihat, terutama orang yang menghitung kebutuhan stok yang harus ada di gudang. Dengan pergerakan yang bisa dimonitor, dia bisa tahu nih, oh di gudang ini ternyata stok produk ini sudah berkurang. Sehingga itulah waktunya dia untuk melakukan order berikutnya ke pabrik untuk bisa lakukan pengiriman lagi ke gudang. Isi stok ya, replenishment kita sebutnya. Sehingga ada satu kontinuitas cycle gitu, cycle dari produk yang akan dijual sudah terjual dan akhirnya bisa diisi lagi produk dengan yang lebih baru. Ya, gitu. Itu makanya dalam rantai pasok ini storage, gudang, warehouse ini penting banget ya Pak. Betul. Nah itu tadi karena kita kelola dengan baik, ada beberapa manfaat secara bisnis yang bisa kita lihat. Wah kan? Ini menarik. Jadi ada kepuasan pelanggan bisa kita penuhin. Kepuasan pelanggan benar. Karena ordernya bisa dipenuhi sesuai dengan waktu yang mereka inginkan. Dan kualitas barang juga pastinya kan kalau dikelola dengan baik bisa mereka terima dengan kondisi yang baik juga kan. Tanpa ada potensi resiko kurang ataupun rusak misalnya. Dan yang lanjut adalah dari sisi biaya tentunya. Kalau kita melakukan prosesnya itu dengan waktu yang memang sudah kita tetapkan, nggak perlu ada tambahan biaya lagi, sehingga kan customer happy karena dia akan menerima produk dengan biaya yang paling rendah kan, minimal gitu. Nah, buat pelaku orang gudang sendiri dengan kita melakukan sistem manajemen yang baik juga ada bagusnya, Pak Anung, ada manfaatnya karena mereka jadi merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa terukur kan. Ya, meaningful lah Pak. Ya, berdampak. Mereka tahu, ada hasilnya nih. Sehingga bisa memberikan dampak ke berapa banyak produktiviti yang mereka hasilkan. Biaya yang mereka lakukan itu optimal enggak gitu kan. Sehingga dengan laporan-laporan yang terstruktur dan rapi juga bisa diketahui kalau ada masalah dan bisa diperbaikin masalah tadi gitu kan, jadi sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Iya, jadi never stop improve ya Pak ya. Nanti bisa jadi continuous improvement. Continuous improvement. Nah, ini jadi menarik sekali bahwa gudang itu perlu ada sistem. Karena tadi at the end adalah kita harus memuaskan customer. Kita harus mensuplai apa yang menjadi kebutuhan customer. Ya Pak, benar. Jadi perlu ada sistem di situ. Tadi ada Bapak bilang ada tata letak, dan tadi udah bilang manfaatnya yang paling saya suka tuh pasti di efisiensi biaya Pak. Sama pastinya dengan efisiensi biaya kita bisa memberikan good pricing gitu kan buat customer kita. Jadi customer kita happy, kita pun jadi bisa cycle bisnis kita jalan gitu Pak. Dan pastinya juga
produsen sebagai yang punya barang itu juga akan mendapatkan benefitnya gitu Pak. Ya. Oke, Pak Iwan. Tadi kita lanjut lagi. Yang Pak Iwan tadi cerita manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengatur sistem, kemudian memastikan kualitas dan juga sampai delivery dan semua yang tadi diceritakan itu kan kita harus memastikan memaintain supaya semua itu tetap pada on track-nya gitu Pak. Nah, kalau untuk gudang sendiri Pak, apa sih Pak pengukuran kinerja dari warehouse supaya kan memastikan semua layanan, semua aktivitas itu benar-benar bisa memberikan tadi Pak dampak, impact. Nah, kira-kira kalau di mengukur kinerja warehouse itu kayak apa Pak? Ya, makasih Mas Anung. Jadi kalau kita lihat mengukur ya performance-nya gudang itu ada dua aspek besar dulu nih. Kita bisa evaluasi dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Ya, yang kuantitatif itu ada 3 indikator. Jadi yang pertama adalah secara finansial. Wah, finansial aspek. Finansial aspek. Jadi udah pasti ini terkait dengan biaya yang digunakan oleh gudang itu. Apakah sesuai dengan budget atau enggak, gitu kan? Ya, nah, betul. tapi juga kan kalau gudang ini berperan sebagai bisnis, juga harus dilihat dari sisi revenue-nya, pendapatannya. Karena tadi Pak bilang aset kan, gudang ini tempat nyimpannya aset. Kan, aset gitu. Nah, kalau kita pelaku bisnis untuk yang penyedia jasa gudang kan berarti harus ada service income ya, juga, Pak. Iya, service gitu kan. Jadi revenue juga itu indikator penting juga gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari sisi productivity-nya. Ya, bagaimana orang-orang ataupun sumber daya yang kita gunakan di gudang ini bisa memberikan productivity yang baik, yang bagus gitu. Cara kerja orang kita, kemudian alat-alat yang kita pasang ya inventaris gitu ya, material handling equipment, investasi yang kita pasang itu secara productivity tinggi, sesuai dengan yang kita inginkan gitu, supaya nanti secara cost kan bisa optimalisasinya lebih baik gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dari sisi quality indikatornya. Nah, misalnya apa? Quality indikator ini dari sisi barang. Apakah barang yang disimpan itu punya kecenderungan rusak lebih tinggi, hilang lebih tinggi. Nah, itu kan otomatis akan memberikan dampak tambahan biaya kan jadinya kan. Risiko gitu. Nah, baik yang bisa dihitung risiko biayanya ataupun yang nggak bisa dihitung. Contohnya, Mas Anung nitip barang ke saya, tapi saya karena pengelolaan saya yang buruk sehingga barangnya banyak yang hilang, banyak yang rusak. Nah, kira-kira kepercayaannya bisa tumbuh nggak? Nah, itu kan. Nah, itu justru biaya yang nggak bisa dihitung, tapi dampaknya luar biasa. Jadi juga kita perlu monitor potensi damage saat barang rusak atau barang hilangnya gitu. Lalu juga bagaimana kita melakukan dari sisi antisipasi terhadap barang-barang tadi ya, supaya bisa lebih baik. Nah, dari sisi kualitatif yang bisa kita lihat adalah quality management misalnya. Apakah operasional gudang itu dilakukan dengan cara yang baku, standar, dan memang sesuai dengan quality management yang baik. Artinya apa? Ada SOP nggak gitu ya? Ada instruksi kerja yang memang baku nggak gitu, supaya orang itu bekerja sesuai dengan aturan mainnya gitu. Apalagi kalau sudah dilengkapi dengan sistem kan gitu. Karena sistem atau teknologi yang dipakai itu kan membantu kita untuk bekerja lebih baik, lebih efisien gitu. Nah, kalau SOP dan instruksi kerjanya ini tidak ada, bahkan tidak dan juga tidak dijalankan, jadi kayak kita melakukan pekerjaan itu atau menambah teknologi juga percuma akhirnya karena nggak mendapatkan manfaat yang kita mau gitu. Ya, yang berikutnya adalah dari sisi personelnya. Apakah orang yang operation di gudang itu secara kompetensi sesuai dengan yang kita inginkan? Nah, ini kan nanti akan berdampak terhadap productivity tadi gitu ya. Terus juga terhadap alat yang kita pakai, dan juga kan kita pengen orang yang kerja di tempat kita juga kan menjadi satu jadikan mereka jadi career path lah di gudang. Mereka yang tadinya sebagai pekerja di operations yang mengemudi forklift, kemudian yang jadi picker ya, ambil barang, itu kan suatu saat mereka juga pengen jenjang yang lebih tinggi, jadi supervisor gudangnya, jadi manajernya gitu kan. Jadi itu juga harus kita lihat ukur kompetensi dari orang-orang yang bekerja di gudang. Nah, yang berikutnya dari sisi environment, dari sisi lingkungan, karena sekarang juga kan pasti kebijakan dari pemerintah juga kan, atau di bisnis secara umum ya, customer yang kita layani juga sudah menuntut adanya
kepedulian dari orang gudang nih terhadap lingkungan. Dalam hal ini bisa jadi apakah operations gudang kita itu sudah mendukung adanya penghematan energi misalnya, ya kan, menggunakan sumber-sumber daya yang lebih ramah lingkungan, cahaya dari matahari misalkan dibandingkan menggunakan listrik atau lampu, ya. Lalu pengelolaan limbahnya, ya kan, jangan sampai ini berdampak ke lingkungan gitu, ke tetangga sekitar ataupun ke lingkungan secara umum gitu. Nah, yang terakhir tentunya berkaitan dengan safety atau keselamatan gitu. Jadi bagaimana juga gudang, orang yang bekerja di gudang ini kita lihat dia menjamin nggak terjadinya keselamatan di tempat kerja gitu. K3 lah Pak, K3 gitu. Sehingga karena kan akan memberikan satu cara supaya operations di gudangnya dan bisnis gudangnya bisa sustain. Iya, selain itu juga trust ya Pak ya. Dan ada trust gitu dari customer, karena mereka melihat bahwa wah, mereka simpan barang di tempat orang yang memang peduli secara keselamatan kerja gitu. Iya. Waduh, ini satu diskusi yang cukup komprehensif sekali pagi ini Pak, tentang bagaimana storage. Jadi dari tempat penyimpanan ternyata itu punya dampak dari sisi finansial kepercayaan publik juga ataupun dari sisi kita juga akan semakin efisien kalau kita punya sistem tadi Pak, dengan tata letak barang yang tepat dan juga cara memastikannya itu punya namanya pengukuran kinerja. Nah, ini diskusi yang saya rasa cukup baik sekali, produktif sekali Pak untuk kita diskusikan, dan semoga ini menjadi satu input buat teman-teman dalam melakukan bisnisnya, dalam mereka melakukan nggak takut lagi gitu Pak, atau nggak bingung lagi sebenarnya cara storage yang tepat, yang benar tuh harus seperti apa caranya. Thank you Pak Iwan. Dan mungkin Pak Iwan mau kasih konklusi Pak buat sesi kita kali ini. Silakan Pak Iwan. Teman-teman sekalian, gudang merupakan salah satu bagian penting dalam jaringan rantai pasok. Penggunaan gudang sangat beragam, tentunya sesuai dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing industri. Nah, bila dilakukan dengan perencanaan yang baik, pengelolaan gudang yang baik, serta penggunaan teknologi yang tepat, tentunya gudang pada akhirnya bisa menjadi salah satu aset perusahaan yang sangat berharga yang bisa mendukung kebutuhan bisnis rekan-rekan sekalian. Terima kasih, semoga bisa memberikan hal-hal yang baik untuk teman-teman semua. Salam. Demikian tadi rekan-rekan, kita sudah ikutin podcast kita tentang perlu nggak sih kita punya storage, punya warehouse, membangun sistem yang efektif seperti apa, dan bagaimana cara mempertahankan kinerja dari warehouse itu sendiri. Kita sudah dengar dari ahlinya. Semoga ini menjadi insight yang baik buat kita semua dan terus menjadi orang yang efektif, efisien, serta orang yang produktif dan cakap dalam bekerja. Sampai ketemu di edisi podcast berikutnya. Salam Akademian.